Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat, azan adalah sebuah penanda sebagai pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Orang yang mengumandangkan azan disebut muazin. Sudah banyak orang yang mengetahui bahwa muazin pertama dalam sejarah Islam adalah Bilal bin Rabah. Namun tahukah Anda bagaimana lafal-lafal azan bisa terbentuk? Silakan sahabat simak video ini sampai selesai, hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat hosana keislaman untuk umat. Sahabat, dahulu setelah Nabi Muhammad membangun masjid pertama di Madinah, yaitu Masjid Quba, Nabi dan para sahabat duduk di sana dan berdiskusi untuk mencari cara umat Islam untuk sholat. Karena saat itu umat muslim langsung sholat tanpa adanya penanda dan sebagian sahabat merasa kehilangan kesempatan melaksanakan sholat wajib. Kemudian seorang sahabat mengusulkan untuk memberi tanda ketika masuk waktu sholat. Banyak sekali usulan untuk penanda waktu sholat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat yang mengusulkan waktu sholat tiba, dikibarkan bendera di tempat tinggi, atau dengan menyalakan api, namun jika terlalu jauh akan tidak terlihat. Kemudian usulan menggunakan tiupan trompet seperti orang Yahudi, hingga ada yang mengusulkan dibunyikan lonceng seperti orang Nasrani. Namun semua usulan tersebut ditolak karena dianggapnya kurang tepat. Umar bin Khattab yang mendengar pembicaraan tersebut kemudian berkata, "Mengapa tidak disuruh saja seorang laki-laki memanggil jamaah untuk menyerukan telah datang waktu sholat?" Lalu Rasulullah menukar lafal itu dengan as-sholatu jami'ah, yang artinya marilah sholat berjamaah. Ketika kaum muslimin berada dalam keadaan kebingungan dengan penanda waktu sholat, malam harinya Abdullah bin Zaid bermimpi melihat seruan sholat. Dalam mimpinya tersebut, Abdullah bin Zaid didatangi oleh seorang berjubah hijau yang membawa lonceng. Abdullah bin Zaid berniat membeli lonceng miliknya seorang berjubah hijau tersebut untuk memanggil orang-orang agar sholat. Kemudian orang tersebut bertanya, "Maukah engkau aku tunjukkan yang lebih baik daripada lonceng ini?" Abdullah menjawab, "Apa itu?" Orang tersebut berkata, "Hendaknya engkau berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah." Mimpi itu pun diceritakan pada Nabi Muhammad. Beliau berkata, "Itu mimpi yang sebetulnya nyata. Berdirilah di samping Bilal dan ajarilah dia bagaimana mengucapkan kalimat itu. Dia harus mengubadakan azan seperti itu dan dia memiliki suara yang amat lantang." Kemudian Abdullah pun melakukannya kepada Bilal bin Rabah. Ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, sahabat Nabi Umar bin Khattab yang sedang berada di rumahnya mendengarkannya. Ternyata mimpi serupa dialami pula oleh Umar bin Khattab dan menceritakan kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai utusan Allah, sesungguhnya aku baru saja bermimpi tepat sama dengan yang dialami oleh Abdullah." Rasulullah pun menjawab, "Wahai sahabatku, demi Allah zat yang maha terpuji, apa yang telah dialami Abdullah dan Umar telah membuktikan kebenaran azan." Ternyata Nabi Muhammad disebutkan telah mendapatkan wahyu tentang azan. Oleh karena itu beliau membenarkan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab. Sejak saat itu azan resmi dijadikan penanda masuknya waktu sholat untuk umat Islam, dan muazin Rasulullah di Madinah adalah Bilal bin Rabah, orang yang pertama kali mengumandangkan azan. Apabila tiba waktu sholat, Bilal akan selalu naik ke menara untuk mengumandangkan azan. Ketika lengkingan azan Bilal sudah memenuhi udara Madinah, umat Islam segera bangkit dari tilamnya dan beramai-ramai menuju masjid Rasulullah untuk melaksanakan sholat. Dan pada sholat subuh, Bilal bin Rabah diizinkan untuk menyelipkan kalimat yang artinya bahwa sesungguhnya sholat itu lebih baik daripada tidur. Sahabat, saat ini kita tinggal di negeri yang mayoritas muslim. Sangat mudah bagi kita mendapati suara azan. Namun, kita jadi tahu bagaimana susahnya azan diperjuangkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat untuk bisa dikumandangkan di tengah kemusyrikan umat saat itu.
Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk selalu memenuhi panggilan Allah melalui suara azan untuk menjalankan ibadah sholat tepat pada waktunya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Gue Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.